Streaming short series RCTI Plus gratis. Sekarang udah 8 bulan, Juan udah umur 8 bulan sekarang, jadi beratnya udah hampir 11 kilo, jadi udah mulai agak pegel gendong-gendongnya, tapi ya, makin lucu. Adalah sekarang penjaga kakaknya nanti, cewek, cowok, jadi pas. Udah mulai kira-kira berarti ya? Mulai merangkak, terus mulai belajar ngomong lah. Dia pertama yang dia bisa sebut malah bapaknya. Mamanya agak cemburu dia karena mamanya yang temenin terus tapi bapak. Gitu. Bang Jod, ya. Update yang kemarin seperti apa sih perkembangan terkait hak cipta gitu? Sudah ada mungkin kayak semacam mediasi dengan para sebenarnya sekarang sudah lebih terbuka ya, lebih jelas. Memang masalah hak cipta ini kita harus belajar sama-sama, makanya ini sebenarnya yang dibutuhkan tuh diskusi, terus sosialisasi paling penting juga buat masyarakat. Ya kita lihat sekarang kan banyak somasi-somasi juga, banyak kafe-kafe, resto yang sebenarnya secara aturan sudah lama gitu ada aturan ini, tapi mungkin nggak nyampe ke semua stakeholders, mereka nggak tahu, akhirnya tiba-tiba kayak sekarang kayak baru diberlakukan gitu, padahal sebenarnya sudah lama ini aturan ini berlaku, cuman mungkin ya itu belum sosialisasinya belum maksimal, jadi belum semua tahu. Akhirnya mungkin ya merasa user merasa juga nggak pernah bayar kali atau nggak perlu bayar, itu mereka mungkin belum terinformasi dengan baik. Jadi ini memang saatnya menurut aku ya semua mungkin harus seperti ini. Kita dari negara lain juga masih tertinggal jauh ya masalah hak cipta ya. Mungkin di negara lain kalau kita pergi semuanya sudah rapi, kita baru masih berantemnya gitu. Tapi semua negara juga kayaknya melewati masalah ini. Tapi yang penting sebenarnya hak cipta ini memang ada aturannya. Teman-teman juga masyarakat, pengusaha ataupun bisa akses semuanya di Google, di aplikasi, terus di undang-undang. Secara undang-undang sudah ada aturannya, terus juga ada PP 56 di sana ada aturan-aturannya. Kafe, hotel, klub, apapun itu yang memakai musik ini sebagai bagian dari usahanya. Artinya yang orang nggak paham adalah sebenarnya setiap pemakaian musik ini ada hak komersilnya, di sana ada hak pencipta, itu basicnya gitu. Jadi nanti lengkapnya ya dilihat semua, itu ada aturannya, banyak kan, jenis usahanya juga banyak. Nah selama ini kan ke penyanyi, sekarang udah mulai makin lebar. Memang masalah ini masalah semua stakeholders gitu. Jadi semuanya di sini kita belajar, gak usah berantem. Memang sebenarnya hak pencipta banyak di sini justru gitu loh. Cuman memang sosialisasinya harus menyeluruh dan pembayarannya tuh jangan memberatkan lah. Artinya royalti ini kan terus berjalan, nggak memberatkan, nggak bikin bangkrut, dikasih yang wajar, yang semua bisa terima, sosialisasi dengan baik, akhirnya nanti pasti semua bisa terima. Kalau sekarang kan akhirnya udahlah gue pakai ini aja, pakai musik yang nggak kena copyright gitu. Ada juga teman-teman musisi aja masih banyak yang mau membebaskan lagunya, padahal secara sistem tuh semuanya udah diatur gitu. Itu karena informasinya itu masih belum pada paham semua gitu. Jadi ada baiknya memang kementerian sudah bicara, DJKI juga udah bicara, kita dari visi aksi juga ya terus menyuarakan ini supaya nanti semuanya paham, begini loh aturannya, yang bayar ini, skemanya seperti ini. Nanti hal-hal yang mungkin kayak UMKM mungkin perlu dibicarakan lagi supaya ranah-ranah yang tidak masih merangkak banget usahanya gitu, tapi pakai musik buat ini semua PR gitu ya, supaya ya sama-sama kita memberikan solusinya. Ada kalangan artis juga kan yang memperbolehkan sebuah restoran atau rumah makan. Nah itu menyikapinya gimana Bang Yud? Apakah Bang Yud juga akan memberikan edukasi? Misalnya kayak Vicky kan memiliki Vicky Niti. Nah, dia kan baru buka restoran juga. Artinya pasti menggunakan untuk menghibur para tamu atau memberikan. Ini sebenarnya gini ya, yang harus dipahami ini aturan itu harus
berlaku untuk semua orang gitu, nggak bisa ini teman kita yang gini-gini tuh nggak. Aturan tuh kayak lalu kita di lampu merah nggak pakai helm, mau siapapun dia, mau presiden mau apa, aturannya sama gitu loh. Itu yang makanya kita harus benahin aturannya, klasifikasinya apa yang bayar ya nggak, apa mau teman mau nggak dia punya restoran, kita juga dulu punya restoran. Mungkin kan sekarang baru tahu tuh, oh 160.000 satu kursi restoran. Berarti kalau 100 kursi dia 160 dikali 100 kursi dikali 365 hari 1 tahun. Kira-kira 4.180.000 atau 4.300 something. Ya untuk usaha-usaha yang memang dia jalan dari sini, menurut aku sih hak untuk pencipta ini wajar gitu. Diberikan untuk kerja kerasnya pencipta gitu, bukan kita malah penyanyi sama pencipta yang malah gontok-gontokan nih. Makanya kita bilang nih ada mechanical, ada performing right, yang semuanya sebenarnya ranah pencipta tuh banyak, salah satunya di sini. Nah, di mana memang kesadaran ini harus tersosialisasi dengan baik. Jadi restoran, public service yang memang benar-benar memakai musik ini untuk ada komersialnya, nilai komersialnya memang dikenakan secara aturan, bukan kita. Ini teman-temanku aja banyak yang minta izin sama aku, Jud, boleh ya bawa ini? Aku nggak berhak untuk melarang secara undang-undang yang berlaku. Mereka cuman harus memang secara undang-undang tuh aku juga nggak bisa berikan, lu bebas ya pakai lagu gua, nggak usah pakai, nggak bisa. Karena aku sudah terdaftar di LMK WAMI yang memang kita pakai mereka untuk bagian orang yang mengkolek dan mengelola kita punya ciptaan gitu loh. Kecuali nanti entah ini aku bilang lagi ke LMK, Fria yang ini, jadinya nanti ribet tuh, jadi urusannya susah. Mendingan LMK yang bikin nanti sistem-sistem gimana kalau mau ini mau itu, jangan kitanya dilempar-lempar untuk urusan kayak gini. Yang penting masyarakat tuh harus tahu pencipta lagu tuh sudah secara undang-undang sudah di administrasi pemerintah untuk hak ciptanya tuh dikelola lewat LMK. Berarti dengan adanya musisi yang memperbolehkan karyanya menyanyikan secara gratis itu merugikan penyanyi yang lain sih? Sebenarnya kan memang misalnya kayak aku, memang gue izinkan semua orang bawain laguku. Tapi masalah royalti itu ada lagi itu, kita nggak bisa bilang apa, karena ada yang nggak bayar, ada yang bayar. Kalau lu pakai lagu gue di Instagram lu nyanyi kan nggak bayar, kan nggak ada nilai komersialnya gitu loh. Tapi kalau di restoran dia pakai buat misalnya, atau di klub pakai lagu kita buat menghibur orang-orang banyak, kan memang dipakai musik itu untuk usahanya gitu loh. Nah, dibagi penciptanya gitu loh, prinsipnya seperti itu. Tapi memang mekanismenya ini harus benar-benar tersosialisasi dengan baik. Kalau enggak ya gini kan, berantakan. Yang ini bilang, gue nggak pakai musiknya kok, gue pakai suara ini aja, gue pakai lagu barat, semua itu kena gitu. Karena LMK luar negeri juga kerjasama sama LMK di Indonesia gitu, jadi mereka juga minta ke sini gitu. Jadi jangan pikir mungkin lagu barat lebih gampang sistemnya karena sudah tinggal Indonesia ke sana gitu. Kayak aku nyanyi lagu wedding, lagu barat banyak aku bawa, tapi udah langsung LMK ke penyelenggara gitu. Jadi sudah gampang. Kalau di sini kan penciptanya suka misalnya nanya yang ini kemana, jadi agak beberapa kali ini gitu loh, beberapa kali urusan jadinya itu. Cuman semua hak cipta itu ada ininya, ada aturan mainnya gitu. Dan itu buat pencipta kok. Banyak netizen yang kontra nih terkait hal tersebut, kan kayak banyak dramanya di sisi ini kan, kayak makin males untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Nah, mungkin gimana Bang Jud? Ya sebenarnya kalau kita cinta sama musik kita, ya ini wujud kecintaan kita. Ini kan memang bukan buat negara ya, Kemenkumham juga udah bilang ini kan memang buat para pencipta. Jadi sekali lagi, kalau selama ini kita bilang kita pengen pencipta kita itu, pencipta lagu-lagu kita tuh sukses, bisa hidup sejahtera, ya lewat ini. Karena dulu kan kalau zaman dulu ada fisiknya, ada CD, ada apa yang mereka masih bisa dapat mekanikalnya yang jelas gitu. Kalau sekarang kan semuanya udah streaming. Nah, dari hal-hal kayak gini kita bisa support musik kita gitu loh. Tapi memang kalau ada yang berat-berat diinikan aja gitu, supaya pemerintah juga dalam membuat aturan, LMK dalam hal ini bisa merumuskan lagi hal-hal yang terbaik, nggak memberatkan masyarakat. Mereka juga mau support. Tapi kalau bayar-bayar ini memang
itu udah bagian dari aturan gitu. Bang Yud, mungkin pesannya sedikit aja nih atau himbauan sedikit kepada para pelaku usaha dan teman-teman yang saat ini mungkin lagi takut nih untuk membawakan lagu atau memutar lagu-lagu Indonesia di Ya, tempat usaha yang mereka. jelas secara undang-undang kita bilang nggak usah takut bawa lagu Indonesia, ya, karena memang itu secara undang-undang penyanyi itu hanya membawakan lagu. Yang urus tuh penyelenggara. Jadi antara penyelenggara misalnya di kafe, penyelenggara dan penyanyi harus ngobrol. Gitu artinya mungkin penyelenggaranya yang aduh gua berat nih, akhirnya penyanyi katanya dipotong fee-nya kan kalau penyanyi reguler kadang-kadang. Nah, ini yang nggak boleh, harus penyelenggara juga harus sadar gitu loh. Kalau memang itu bagiannya pencipta gitu loh. Tapi bisa dikalkulasi kok. Kalau memberatkan, harusnya sih tidak memberatkan ya. Kalau memberatkan ini memang harus juga sama-sama disuarakan. Jadi kalau menurut aku jangan takut, nyanyikan aja lagu-lagu Indonesia. Tapi ingat, harus tahu aturannya, jangan misalnya warteg nanti ada yang muter ini bilang bayar, nggak ada gitu loh. Ada usaha-usaha yang terkena, ada yang enggak gitu loh. Jadi yang di ini tuh kan kayak misal Horeca itu hotel, karaoke, kafe, klub, itu kan memang yang memakai musik sebagai ini utama usaha mereka, ya wajar lah istilahnya mereka membagi itu untuk para pencipta gitu. Tapi banyak penyanyi dan pencipta itu kan saling senggol ya, ibaratnya kayak Mas Ariel dengan Mas Ahmad Dhani juga saling senggol, terus Mas Judika kan sempat juga Ya nggak apa-apa lah, ini kan aku penyanyi juga, jadi menurut aku senggol-senggolan hal kayak gini tuh bagian dari perjuangan untuk diskusi. Mungkin ya agak keras diskusinya, tapi kalau aku lebih ngeliat solusinya, makanya aku nggak mau hal-hal yang negatifnya yang dibesarkan. Tapi selama ini kan kita ngomongin hak-hak pencipta, ya sekarang kita udah mulai terbuka, tujuannya ke sana aja. Kita membuat regulasi supaya semuanya tuh paham regulasi dan kita punya kepastian hukum untuk menjalankan pekerjaan kita. Jadi persepsi ini akan sekarang yang berbenturan. Kalau yang sebelah sana bilang begini persepsinya, makanya kita minta ke MK terus revisi undang-undang. Nanti di revisi ini tidak ada lagi pasal-pasal atau kalimat yang ambigu, supaya jelas ini berapa kalau hotel memakai, jumlahnya berapa, kalau nggak pakai bangku berapa, ini berapa. Kan ada tuh yang kalau klub misalnya dari luas ya kan, dihitung. Aku juga nggak terlalu paham, tapi gara-gara ini justru jadi paham gitu loh. Jadi karena kalau udah paham nanti kan udah bisa hitung usahanya. Oh banyak, sama seperti event, seperti misalnya wedding kan, yang wedding tuh bayar semua, ada vendor, dekorasi. Karena udah tahu kayak gitu kan nggak komplain sebenarnya, cuman karena nggak tahu masih merasa bisa harusnya kan nggak bayar, ada free. Jadi merasa belum merata gitu aturannya. Jadi penting untuk pemerintah, kita juga stakeholders untuk terus menyuarakan aturan yang jelas, rule yang jelas, dan juga tarif yang terbaik buat masyarakat Indonesia atau pelaku-pelaku usaha. Tapi Judika masih takut nggak untuk bawain lagu-lagu kayak Dewa, lagu siapa gitu? Enggak, aku nggak takut karena memang secara undang-undang tidak masalah, tapi aku menjaga aja. Artinya buat teman-teman yang masih merasa lagunya berat untuk dinyanyikan, aku menghormati aja. Walaupun misalnya secara undang-undang ke bawah juga aku nggak bermasalah, tapi aku nggak ini dulu supaya aturannya jelas dulu. Jadi kalau misalnya dia keberatan lagunya ke bawah, ya cuman susah kan, harusnya diumumkan aja. Orang-orang yang misalnya keberatan lagunya dibawakan gitu kan, dan keluar dari LMK dan punya lembaganya juga untuk kita tahu mana lagu-lagu yang tidak diizinkan gitu. Tapi kan nggak ada, jadi susah. Kita ikut regulasi aja lah, karena negara ini negara hukum ya. Kayak sekarang apa-apa kan disomasi di ini, ya udah. Kalau ada aturan yang jelas kan kita juga berdasarkan aturan. Masih info nih Bang Yud, ini kan sekarang lagi fokus untuk renovasi rumah nih, katanya besar-besarannya mungkin seperti apa sih Bang Yud, boleh dijelasin? Udah berapa persen nih Bang? Untuk Renovasi rumah, ya kita kan sebenarnya udah berapa ya, baru berjalan 6 bulanan lah, mungkin makan waktu 2 tahun untuk renovasi rumahnya, karena memang ini rumah impian aku sama istri. Karena anak juga ada tambah, kita keluarga besar orang Batak ya, jadi setiap minggu selalu kumpul-kumpul. Jadi pengen setiap minggu tuh kita ngumpul, ada tempat-tempatnya lah. Kita suka yang open space, ngumpul-ngumpul, makan. Terus kan Judio kan memang cita-cita jadi pemain bola, jadi kita bikin tempat-tempat untuk kayak futsal di atas. Terus Cleo suka nyanyi, mau jadi penyanyi, tempat dance atau dia latihan nyanyi. Kita support semuanya di rumah gitu, supaya karena kita orang rumah, kita kan nggak terlalu
suka keluar gitu kan. Jadi di rumah ini kita pengen semua bisa kita dapetin. Jadi memang lumayan kita bikin 3 lantai. Tapi ya masih ya nyicil dulu gitu. Jadi step by step ininya gitu. Sekarang masih ngecor di baru lantai 2 gitu. Ini kan renovasinya besar-besaran nih, Bang. Jadi sekarang untuk sementara tetap tinggal di rumah yang sama? Nggak, kita atau ngontrak, kita pindah di Pulau Mas dekat sekolah anak-anak kan, yang penting dekat sekolah anak-anak. Jadi ada rumah kita ngontrak dulu 2 tahun ini, tapi nggak tahu deh nanti kelar masa kontraknya udah kelar apa belum rumahnya. Kalau belum kelar nanti ya kita perpanjang. Ya kita ngontrak sekarang. Atau mungkin untuk budget sendiri nih untuk renovasi rumah. Itu kalau budget ibu biasanya ibu ya, karena aku bagian nyangkul aja, bagian keuangan tanya ibu nanti ya. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu sebenarnya, karena nanti aku jadi agak cerewet. Biarin dia aja. Tentunya kalau aku cuma minta dia ada ini ya, ada biliar buat ada biliar, ada musik buat aku, kan aku suka nonton film gitu kan. Tempat-tempat inilah kalau kita capek kerja sama anak-anak kita bisa ya buat me time lah gitu. Sama open space aja sih dia, karena kita suka rumah yang terbuka. Tapi dia udah siapin dana berapa nih untuk Enggak, tadi kan aku bilang. enggak ya memberikan ke istri ini? Enggak, sekian dana gitu, dari enggak? dulu itu istri yang pegang, jadi aku nggak tahu dia pergunakan seperti apa dananya dan berapa. Yang penting pokoknya kalau dia bilang lagi ini, Pak, ini lagi ini nih, itu buat ini, oh ya gas lagi gitu. Karena kita kan uangnya sesuai kerongkongan ya, kalau nggak ada offer ya repot rumahnya. Mungkin sedikit nih kebahagiaan teman kamu nih sekarang sudah mulai mempublish Ari Lasso. Rasanya seperti apa dari pacar ini? Coach Ari Lasso, panutan. Ya selamat lah ya, akhirnya sudah. Ya aku sebenarnya ngintip aku juga nggak terlalu tahu ya, setelah Idol kemarin agak sakit jadi kita jarang ketemuan, tapi lihat di kemarin di mana pernikahan Luna ya, Luna maksudnya nyanyi terus bawa wis selamat, ikut bahagia, mudah-mudahan langgeng sampai selamanya gitu. ikut happy. Tapi jauh nih kalau usianya nih. Pinter nyari ya Mas Ari. Pintar juga kali. Pinter nyari ya berarti. Namanya Ari, pinter nyari. Ya kan orang kan beda-beda ya, kita nggak bisa samain semua. Sebagai orang itu kan juga bukan masalah fisik aja, tapi mungkin hatinya connect, bisa kerjasama, ngobrolnya, ketemu. Ya, pokoknya kita nggak tahu, yang penting Mas Ari bahagia, kita ikut bahagia. Tapi kemarin nggak diundang ya? Lirik lagunya Love Don't Come With Easy yang lain mungkin seperti apa itu? Liriknya dalam banget ya sih yang di Instagramnya mungkin. Aku nggak lihat apa artinya ini. Cintanya tuh nggak datang dengan mudah gitu. Berarti kan perjuangan. Oh, iya. Mungkin Kak Judika melihat. Ya nggak tahu, nanti ku tanyain dia. Aku nggak tahu postingan yang itu, justru aku lihat dia waktu pergi aja. Jadi ya udah, yang penting sebagai teman ikut bahagia aja. Mas Ari, selamat. Tapi Judika kemarin diundang nggak? Mana? Ke Luna? Enggak Enggak ya? diundang. Aku kan nggak terlalu dekat sama Mbak Luna juga, sama Maxim juga belum pernah ketemu, jadi kan banyak teman-teman dekatnya dia. Oke? Ya, udah diproses kan, jadi aku juga kemarin udah bilang udah langsung diproses aja. Orang kayak gitu kalau didiemin terus nggak bakalan berubah juga kan, jadi mendingan kalau urusan adik-adik aku nggak terima juga, jadi langsung diproses aja langsung. Tapi memberikan support terhadap ayah seperti apa, Nyok? Support maksudnya gimana? Memberikan support agar ayah melakukan hal itu gitu kan. Ini Iya, karena kan emang menyangkut adik. udah tindakan ayahnya juga kayak gitu kan, jadi aku langsung bilang udahlah kalau yang gitu-gitu langsung dituntasin aja udah gitu, karena udah diproses. Kemarin gimana prosesnya? Udah laporan. Diterima Ya, laporannya. Udah terima laporannya? Udah, Ya udah. bagus lah kalau gitu. Berarti emang langkah yang tepat juga ya. Iya gitu, karena kan kalau nggak hujat kayak gitu tuh nggak akan selesai kan, apalagi kan adik-adik kenanya. Kan Itu juga kemarin kasusnya karena itu ya, karena masalah ada adik-adik di bawah juga, terus bunda juga kan diisukan kan kayak katanya selingkuh lah di TikTok gitu loh. Jadi kayak ibaratnya dijelekan lah nama bunda, nama anak bunda. Dan terpenting kan ini kan nama anak-anak kan, kata ayah juga gitu. Sebagai kakak gimana Ya, menyikapi sebagai ayah? kakak Yang paling tua nih, Iya. pastinya nggak terima, karena kan emang itu kan kenanya ke adik aku kan, jadi
Kalau untuk kayak gitu, karena kan udah terlalu too much banget kan. Kemarin udah terlalu keterlaluan, ngatainnya itu hampir kemana-mana juga gitu. Jadi aku juga nggak pernah ketemu orang ini sih. Jadi aku bilang, maksudnya, jadi aku DM, pas aku DM nggak dibalas. Terus aku langsung DM ke orangnya juga nggak dibalas. Udah pokoknya ayah, aku serahin semua itu sama ayah aja. Berarti sempat menghubungi DM lewat DM. Aku lewat DM kemarin gitu, Reaksinya apa? nggak ada balas juga. Sempat ngobrol juga sama Bunda juga nggak sih terkait ini? Nggak ada Bunda kan ngobrol udah juga. syarat-syarat juga. Nggak ada ngobrol juga. Tapi untuk menguatkan Thalia ini sendiri seperti apa? Nggak perlu dikuatin apa karena dia juga nggak tahu permasalahannya dan dia masih kecil juga kan. Menurutku ini urusan orang tua, untuk urusan ayahku sama bundaku, ini mereka berdua yang akan selesaiin itu. Onyo sendiri Se-efek apa sih kena marah apa sih terhadap sosok ini Onyo? Maksudnya kayak Merasa sekesal apa nih? ya kesal terhadap banget lah. orang ini? Kemarin aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi masuk kampus kan. Oh, Karena terganggunya menurutku, jadi karena moodku kemarin kurang bagus banget. Jadi nggak bisa diganggu, jadi diam di mobil kayak bacain komen-komennya gitu. DM orangnya nggak dibalas juga. Terus pas aku lihat DM-ku, akunnya hilang kan kemarin. Gitu. Berarti Jadi, berarti bye, dah. berarti nggak ngobrol juga ke Bunda soal ini terkait akun ini. Ngobrol ke bunda? Iya, Nggak soalnya. ngobrol ke bunda. Oh. Ke bunda juga nggak ngobrol. Ke ayah cuma aku bilang udahlah langsung selesaiin aja. Ya kemarin kan bunda juga bikin podcast sama Uncle Jordi kan, gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya baru kepergian dia juga, dia pasti capek juga, gitu. Cobaan datang bertubi-tubi untuk dia sama ayah juga. Jadi menurutku ya, untuk permasalahan kayak gitu udah nggak perlu lama-lama lagi. Masuk laporan, tarik orangnya, masukin penjara, udah selesai. Gitu. Itu aku kemarin bilang sama ayah, udah. Kalau untuk masalah adik-adik kan ayah juga udah tahu aku harus kayak gimana kalau tentang adik-adik. Kalau tentang aku ya aku diam aja karena nggak benar. Kalau adik-adik juga sebenarnya emang nggak benar sih. Maksudnya emang aku juga nggak tahu orang ini, aku juga nggak tahu siapa dia gitu. Jadi kalau permasalahan adik-adik pastinya aku juga nggak tinggal diam. Jadi aku langsung bilang ya karena kalau untuk seumuran aku nggak bisa untuk urus kayak gitu-gitu kan. Karena belum cukup umur gitu. Jadi aku bilang ya udah ya, ini semua aku serahin sama ayah aja gitu. Begitupun juga ke bunda gitu. Kalau Onyo ketemu orangnya pengen apa gitu? Kalau ketemu orangnya sebenarnya gini nih, yang bikin ini kan yang aku baca komentar dari orang-orang juga, yang bikin berita ini kan satu pihak kan, satu orang doang kan. Nah orang ini itu nggak ternyata itu dia juga nggak tahu kalau misalkan dirinya dia itu lagi viral gitu, lagi dibicarakan. Jadi kalau om tanya ketemu orang ini, harusnya aku ketemu sama orang ini yang bikin beritanya, baru aku kayak gimana gitu ya, karena aku juga tahu mungkin kenalan orang ini tuh cuma nerka-nerka doang aja gitu. Jadi yang kurang ajar itu yang bikin beritanya gitu. Yang bikin beritanya kalau nggak salah itu Akunnya apa? ibu-ibu deh. Iya, ibu-ibu. Ya Kalau kan? di postingannya ayah kan ibu-ibu ya. Iya. Udah berkeluarga juga gitu Mas. Yang bikin berita ini tuh kan aku tanya, ya ini foto kirim ke Onyo, dia cowok atau cewek, terus ayah bilang ibu-ibu, terus aku bilang aduh ya aku bilang ya ampun, maksudnya dia juga karena dia nggak punya dia juga punya anak pasti kan gitu, tapi nggak tahu ya karena aku juga belum ketemunya. Aku sih pengennya pas sudah dapat aku juga pengen ketemu langsung gitu. Aku pengen ketemu langsung, mau ngomong juga permasalahannya apa, apakah kita ada bikin ibu sakit hati atau salah ucap buat ke ibu gitu. Kalau yang bersangkutan minta maaf, reaksinya Onyo apa? Oh dia udah minta maaf? Enggak, kalau misalkan nanti yang bisa bersangkutan ketemu. minta maaf. Kalau ayah kan Oh kalau aku kalau minta maaf mungkin aku juga nggak tahu ya, karena permasalahannya kan kenanya ke adik aku sendiri kan. Jadi yang dihujat adik aku juga, yang diomongin adik aku juga kan gitu. Kalau minta maaf, kalau aku juga punya ibu sih, jadi aku juga nggak tegaan orangnya kalau lihat seorang ibu kayak gitu. Cuman aku nggak habis pikir aja seorang ibu bisa ngomong kayak gitu karena dia seorang ibu juga yang nggak punya hati aja. Tapi nggak tahu sih pas ketemu langsung, aku nggak tahu kayak gimana. Jadi takut bersosmed nggak sih, kan ibaratnya Jadi apa? takut bersosmed gitu. Karena adik-adik nanti saat gede gitu pengawasannya gitu-gitu. Enggak sih, enggak. Aku paling bilang ke Cici sih, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dengerin Koko aja, dengerin Koko, dengerin Bunda, dengerin Ayah, gitu. Dengerin
naik gitu, dengerin orang yang Cici tahu gitu, jangan dengerin orang yang Cici nggak kenal gitu aja sih paling ya. Terima kasih ya. He go like 24 hours, bro. No way. Aries, so maybe you can tell us. Guys, sorry, no interviews. Okay. It's okay. This is natural. No. There is no. Tell with us you're playing football with Maro FC tonight. Yes, Like that. I'm finished. I'm absolutely finished. It's very hard work in this heat, very hot. But Atta is a very, very good player. Serious player. Masya You Allah. good player. No, Masya You Allah. good player. Serious player. Serious Dia player. merasakan feel Indonesia. Semoga semua sehat, berkah. This way? Go this way? Papata, Yes. mungkin For sure. mungkin dikit dong Papata soal perkembangan anak sekolah mungkin seperti apa Pak? Ya, saya senang lihat mereka bisa sekolah dengan lancar. Selama kita punya waktu, kita bisa terus ada waktu buat anak-anak tercinta. All the best, semoga berkah untuk semua. Papata tadi sempat bagi berkat juga sama Haris. I don't know where the other one went. Iya tadi kita main dapat hadiah lucu-lucuan, ya kita bagi-bagi aja. Alhamdulillah gitu. Oke, thank you. Kita doa yang terbaik. You go here or you go there? Okay. Take care. Bro, thank you so much. I'll see you soon. Take care, yeah? Thank you so much. Give my salam to the family. Thank you. I'll see you soon. Safe flight. Yeah, thank you. Anything you need, text me. Okay. Yeah, I need to come to London. Okay. Whenever you come to the UK, we have you in it. Okay. Am I close in here? Oh, yeah. Yeah, you're close. Anything you need in the UK, Magoda. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Haris, thank you. Success for your new song. Jujur awal aku biarin, terus ketika dia main ternyata dia bisa main, langsung teriak sama tim, dia bisa main gitu, fokus gitu. Terus ternyata ya dia dari akademi Chelsea ya di England, jadi ya terus aku berapa kali body charge sama dia kuat, terus sentuhannya, skillnya, paling penting ini sih dia fighter, dia daya juangnya nggak mau kalahnya luar biasa gitu. Jadi terus dia bagus juga mentalitinya. Jadi tadi aku beberapa bawa bola, dia mulai cywar, easy katanya gitu. Karena kita ketemu terus kan, fight terus gitu. Jadi ya keren lah, termasuk keren, bagus enak, mantap. FC juga keren nih bisa main sama Haris juga nih. Atau seperti apa nih? Haris beruntung sih bisa main sama Marwah FC. Iya, alhamdulillah. Tadi aja Haris banyak minta foto sama Aswin, sama yang lainnya. Ini harus di-shoot ini untuk Aswin. Tadi dapat bagi-bagi berkah juga tuh. Iya, tadi dibilang, ini paling sama dia dolar nggak berasa. Tapi ketika dibilang apa, 2 million, oke, come on, fight. Wah, dia senang dia. Jadi bagus dia. Rupiah ya, Tan? Iya, dia bagus, keren lah, gitu. Memang anak jalanan juga dia kayaknya. Oke, Papi, kita minta perspektif Papi dong menanggapi soal kasus Nikita Mirzani ini yang dimana banyak publik juga menilai bahwa ada kejanggalan hukum yang terjadi dalam kasus ini. Mungkin Papi menyikapinya seperti apa, Papi? Apa ya, teman-teman semuanya. Kebetulan aku pernah merasakan huru-hara dalam dunia skincare ya. Menang jadi debu, kalah jadi arang, benar-benar kacau lah gitu. Jadi bahkan aku melihat hal-hal begini tuh trauma. Terus harapannya ya teman-teman ya, para pengusaha, kita kan mau Indonesia maju ya gitu, nggak ada pilihan lain ya. Kita dulu juga dijajah karena faktor adu domba sih. Dulu kita kan dijajah faktor adu domba, artinya gampang banget nih sebenarnya kita terpecah belah. Untuk itu marilah kita para pengusaha harusnya bisa solid. Misal kayak saya punya teman-teman orang Tionghoa kan, orang Tionghoa itu dia walaupun minoritas, mereka itu solid gitu loh. Mereka itu saling support satu sama lain, pedagang yang lain. Bahkan mereka itu buka konsorsium, asosiasi gitu sih. Karena aku partnernya hampir semua orang Tionghoa ya gitu. Dan konsorsium aku juga Tionghoa. Jadi ya seperti itulah yang benar. Harusnya kita kejar ilmu sampai negeri China kan. Dimana Cina juga sekarang kan di dunia secara ekonomi dan sebagainya. Itu tadi sih prinsipnya, kalah jadi arang, menang jadi debu, sama aja deh. Pokoknya peperangan ini, huru-hara ini akan merugikan kedua belah pihak. Apalagi sampai ada yang terzolimi kan, apalagi sampai masuk sel, penjara, itu yang gak enak lah. Ya harus diambil hak kebebasannya. Apalagi kan Nikmir punya anak, yang tanggung jawab terhadap anak, terhadap keluarga dan sebagainya. Aku selalu berdoa sih
yang terbaik sama semua rekan-rekan gitu. Kebetulan kan aku partner bisnis juga sama Dokter Oki di Depsex Bening gitu. Ya itu sih harapannya, jadi sama-sama maju karena dengan huru hara ini malah produk asing kan yang menguasain pasar di Indonesia gitu. Karena pada dasarnya orang Indonesia ini konsumtif, apalagi masalah skincare. Jadi pasarnya terus bergerak, terus tumbuh, tapi kita gontok-gontokan sebagai pengusaha lokal karena kalau kita aslinya saling support, saling tidak menjatuhkan kan baik, bisa jadi lebih banyak bantu sesama atau apa jika semuanya sukses kan gitu sih. Jadi harapan aku untuk kasus ini gimana ya, udah berusaha sih sebaik mungkin hanya mendoakan, cuman berseliweran kan selalu di ini, kadang ada beberapa juga di tag atau gimana, pasti doain yang terbaik sih buat semuanya karena aku itu kalau dibilang udah alumni lah hal-hal yang seperti ini dan cukup lama loh, bertahun-tahun. Capek banget, bener-bener capek gitu. Sebagai pelaku usaha mungkin punya kekhawatiran tersendiri nggak sih dengan kasus-kasus seperti ini akan berpengaruh juga pada usaha-usaha yang sedang mungkin dijalani sama Papi, dan seperti tadi Papi bilang bahwa takut akan kurangnya investasi Ya itu salah satunya. Lalu berikutnya ya ini ya, trust issue di mana customer jadi makin sering parno terhadap produk lokal. Terus kita mau gimana mendongkrak UMKM. Terus nanti makin buat pesimis anak bangsa yang pingin maju dan berkembang ketika dia tahu setiap berkembang dihajar, setiap maju dihajar, setiap maju dihajar. Jadi bingung. Jadi harusnya kita bisa menginspirasi kan agar banyak calon. Karena kalau kita mau jadi negara sukses itu minimal banget 5% menjadi pengusaha dari jumlah penduduk kita yang hampir 300 juta. Sedangkan ini baru 0,2% pengusaha kita gitu loh. Itu pun banyak yang cindo daripada pribumi gitu. Jadi ayolah, paling di hari Agustus kan kemerdekaan. Semoga merdeka buat Nikmirnya. Merdeka tadi dia kan saat ini terbelenggu ya gitu. Aku udah ngalamin lah. Jadi mudah-mudahan bisa merdeka, bisa bebas, dapat lagi kemerdekaannya untuk bisa urus anak, urus keluarga, dan untuk yang lainnya juga merdeka dalam finansialnya, artinya pengusaha-pengusaha lain bisa maju dan berkembang. Sempat ada obrolan juga dengan Dokter Oki terkait kemarin memberikan kesaksian dengan Ya pasti, karena aku kan harus ini ya, harus menjenguk waktu itu Patip baru awal-awal. Terus waktu asal video call aku ada Nikmir gitu. Jadi ya memang Dokter Oki selalu bilang minta doanya gitu. Doanya pastilah, kita nggak mungkin doain yang buruk kan buat sahabat kita. Pasti doain yang terbaik. Itu juga beberapa acara aku ketemu Nikmir ya, aku kasih semangat sama Adi Sky juga waktu itu gitu. apa sih yang sempat Dokter Oki obrolin atau komunikasi dengan Papi mungkin terkait apa sih lebih spesifik? Kalau kita kan karena udah dewasa ya, jadi memang nggak mau ikut campur begitu dalam. Kebetulan kami punya kakak yang benar-benar mengayomi kami, yaitu Kak Ina Rahman sama Ibu Dewi Bamsud. Jadi pasti selalu dinasihatin, ya calling down, Oki gini gitu. Itu sih kalau aku pribadi pasti ngedoain, Dok, pokoknya doain yang terbaik dan kedepannya semuanya jadi baik-baik gitu.